Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan terkhusus para asatid dan asatidah, wabil khusus Ustaz Yusrul Falah dan para asatid yang lainnya, mata'anallah bituli hayati, semoga Allah nugeri beliau semua panjang umur yang mubarakah, sihah wal afiyah, dan terus bermanfaat ilmunya untuk agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya, dan diriwayatkan, anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, aidan juga, fi tafsirihi, di dalam penjelasan beliau, di dalam penjelasan hadis, annaha, sungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, idza aradallahu bi 'abdin khairan, idza, apabila, arada, berkehendak, siapa Allah bi 'abdin, terhadap seorang hamba, menghendaki khairan, kebaikan, maka qayyadalahu, Allah akan utus untuknya sebagai teman, qabla mautihi, sebelum matinya, bi'amin, 1 tahun sebelumnya, malakan, seorang malaikat, fasaddadahu, maka malaikat itu akan membimbing orang itu, wa wafaqahu, dan menolongnya, hatta yaqulan nas, hingga orang-orang berkata, mata fulanun, telah mati si fulan, khairu ma kana, dalam keadaannya yang paling baik. Fa idza ahdara, maka apabila telah datang kematian, wa ra'a sawabahu, dan dia melihat pahalanya, tahawwa'a nafsuhu, au qala tahawwa'at nafsuhu, maka senang atau bersemangat ruhnya atau jiwanya itu, fadzalika hina ahabba liqa Allah, dan itulah ketika seseorang itu senang berjumpa dengan Allah. Wa haballahu liqa'ahu, dan Allah pun senang berjumpa dengannya.
Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam penjelasan beliau tentang hadis sebelumnya, maka Allah akan utus untuknya malaikat. Tentu kalau kita baca hadis sebelumnya, malaikat yang dimaksud adalah malaikat rahmat. Apa tugas malaikat rahmat? Membantu yang bersangkutan guna husnul khotimah. Jadi malaikat rahmat itu ditugasi untuk membimbing orang itu supaya husnul khotimah. Itu tugasnya malaikat rahmat. Bahkan di penjelasan yang lain Imam Al-Qurtubi mengatakan di antara tugas malaikat rahmat itu menghalau setan-setan dari bangsa jin yang merapat untuk menggoda dia supaya dia su'ul khotimah. Itu dihalau oleh malaikat rahmat. Dan itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha 1 tahun sebelum orang itu meninggal. Kalau di hadisnya Nabi enggak nyebut waktunya. Kalau di hadisnya, di sini Siti Aisyah menjelaskan 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Saya pernah takziah di daerah Pekayon itu. Pas saya menerangkan ini, selesai ceramah itu, putrinya mendekati saya. Kata putrinya, dia bilang gini, "Ustadz, saya baru ingat," katanya. "Ingat apa, Dik?" "Mama itu Ustadz 2 tahun yang lalu." Malah 2 tahun. Kata Siti Aisyah kan 1 tahun. Kalau di hadisnya Nabi nggak nyebut waktunya. Saya memahami perkataan Siti Aisyah ini bahkan bisa 1 tahun sebelumnya. Kalau mau kita teruskan bahkan bisa 2 tahun sebelumnya berarti. Itu maksudnya itu. 2 tahun yang lalu Ustadz. Kenapa, Dik? Saya tanya gitu. Ibu saya ini, mama ini Ustadz, beli kain kafan Ustadz. Kata mama ngomong gini, "Dek, Kak," ngomongnya Kak, "ini insya Allah kain kafan mama." Katanya. "Ini insya Allah kain kafan mama. Nanti Kak, insya Allah jenazah mama taruh di sana Kak, disemayamkan di sana, dimandikan di sana, disolatkan di sana, dimakamkan di sana." Ditunjuk itu. Itu 2 tahun yang lalu kata anaknya. Terus anak ini lupa wis ndak eling. Pas saya ceramah itu ingat lagi. Ya Allah Ustaz, bener semua itu yang kata mama itu. Bener semua, yaitu kain kafan mama, ditunjuk di ini itu bener semua Ustaz. Karena memang saya ulang sekali lagi ya. Saya sering sampaikan di sini. Sebelum malaikat maut datang, itu sudah ada malaikat pendahulu yang datang. Sebenarnya orang yang akan meninggal itu sudah tahu bahwa dia akan meninggal dan dia mau ngomong ke keluarganya bahwa dia mau meninggal. Cuman kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, keberadaan malaikat pendahulu ini dirahasiakan oleh Allah. Sehingga orang yang mau cerita itu teralihkan ngomong yang lain, atau begitu jelasnya ceritanya tapi yang diceritai itu gak mudeng gitu loh. Gak mudeng itu gak paham gitu. Dikira itu sambil lalu gitu aja. Kayak anak tadi itu. Dan betul beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Makanya kalau dan semoga kita termasuk orang yang baik menurut Allah. Tidak usah khawatir. Allah sudah bikin program husnul khotimah insyaallah. Asal kita dan semoga kita termasuk orang yang baik menurut Allah. Kalau kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahkan itu 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Kalau saya ulang, kalau di hadisnya Nabi tidak menyebut waktunya, makanya bisa saja 2 tahun. Gitu. Allah. Dan saya ulang, malaikat rahmat ini bertugas untuk membimbing orang itu sampai meninggal dalam keadaannya yang paling baik. Sehingga ketika malaikat maut datang dan diperlihatkan kepadanya pahala amalannya itu, maka ruhnya ini bergejolak. Maksudnya senang, mau keluar dari badannya itu senang. Muntah itu, kalau tahawa itu artinya muntah sebenarnya. Jadi mual muntah itu tahawaat, tapi masuk ruh muntah ya, enggak maksudnya keluar, maksud, ruh itu keluar.
Senang keluar. Kenapa? Ngelihat surga itu ruh itu senang. Jadi ngelihat surga ruh itu apa? Senang. Apalagi terus kalau penghuni termulia surga keluar, terlihat juga siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat melihat surga itulah sakaratul maut yang sakit itu enggak terasa sakit. Kalau ngelihat surga itu. Dan itu yang para ulama berdalil kepada kisah Nabi Yusuf. Ketika diberi buah dan pisau itu, tangannya teriris, enggak terasa sakit karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Kata para ulama, kalau melihat Nabi Yusuf aja enggak terasa sakit, bagaimana melihat surga? Enggak terasa sakit, saking sewenangnya. Sakaratul maut itu sakit pakai dal. Saking sakitnya itu. Atau pakai tok sakit tok. Saking sakitnya. Tapi begitu melihat surga enggak terasa sakit. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin nanduru. Sewenang itu, sewenang. Cuman itu enggak Allah liatin sekarang, nanti ketika nyawa sampai sini baru Allah perlihatkan. Karena kalau pahala kebaikan itu surga itu Allah tampakkan sekarang, jebol jantung kita itu. Enggak kuat. Saking senangnya ngelihat surga itu jebol jantung kita, enggak kuat. Maulana Yusuf rahimahullah saat bayan itu tiba-tiba beliau muntah darah. Oleh jamaahnya digendong mau dibawa ke rumah sakit. Kata Maulana Yusuf rahimahullah, mau dibawa kemana saya? Mau dibawa ke rumah sakit saya. Enggak usah kata beliau. Saya mau mati ini kata beliau. Saya mau mati. Saya tadi tengah-tengah bayan itu, kata beliau, tiba-tiba Allah tampakkan kepada saya pahala paling kecil dakwah ini, kata beliau. Allah tampakkan kepada saya pahala paling kecil dakwah ini. Gak kuat jantung saya, jebol ini. Dan saya mau mati, kata beliau. Gak lama beliau wafat. Setelah bayan itu. Saking sewenangnya itu. Gak kuat jantung kita. Makanya nanti untuk kita itu nanti insyaallah semoga kita ngeliat surga ya, amin. Allahumma amin, insyaallah mudah-mudahan. Saya itu pernah saking sewenangnya itu, yang deg-degan itu bukan dada saya. Saking senangnya itu saya. Yang deg-degan mana? Kepala saya, sampai saya pegang takut jebol. Dan saya pernah mengalami kondisi di mana saya senang sekali itu. Saat itu saya di Jember saat itu. Saking sewenangnya itu loh. Kan dia kalau senang kan ini. Ini bukan dada saya yang berdegup. Yang berdegup itu kepala saya, sampai saya pegang gini. Jadi kepala saya itu, ubun-ubun saya itu duk gitu coba ya. Saking senengnya itu. Saya pegangin kepala saya takut jebol. Saking senengnya itu. Allahu Akbar. Ada banyak orang seneng mati itu ya. Seneng mati itu ya. Karena memang fisik kita ini lemah. Allahu Akbar. Maka saya ulang, enggak usah khawatir, insyaallah, dan semoga kita termasuk yang diprogram oleh Allah untuk husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas kita sekarang adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Maka begitu dia melihat surga, senanglah dia berjumpa dengan Allah. Karena dia senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengan dia. Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengan yang bersangkutan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Semoga saat nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, saat itu kita sedang cinta-cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nggih. Amin. Allahumma amin insyaallah. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarran, dan apabila Allah menghendaki keburukan terjadi pada hambanya. Kalau ada istilah Allah menghendaki keburukan terjadi pada hambanya itu, catat baik-baik ya, bahwa Allah itu enggak mungkin zalim kepada hambanya. Saya ulang, Allah itu enggak mungkin zalim kepada hambanya. Maka orang yang dikehendaki buruk itu, saya ulang, jangan pernah kita memang Allah kok jahat banget menghendaki keburukan terjadi pada hambanya. Tidak, Allah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita.
Makanya harus koreksi siapa? Kita, bukan Allah. Karena Allah nggak mungkin salah. Allahu Akbar. Wa idza aradallahu bi'abdin, dan apabila Allah menghendaki pada seorang hamba syarron keburukan, qayyadalahu qabla mauti bi'amin syaitanan, maka Allah akan buatkan teman untuknya sebelum kematiannya satu setan. Jadi yang menemani setan. Fa'adallahu, maka setan itu akan menyesatkan dia. Wafattanahu, dan setan akan mengacaukan dia atau menfitnah dia, menguji dia atau mengganggu dia. Hatta yaqulan nasu, hingga orang berkata, mata fulanun, telah mati si fulan, syarra ma kana, dalam keadaannya yang paling buruk. Fa idza ahdara, maka apabila telah datang malaikat maut, wa ra'a ma yanzilu bihi, dan dia melihat apa yang akan dia dapatkan nanti setelah mati, yaitu neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi begitu mau mati dia melihat neraka. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, melihat neraka. Begitu melihat neraka dia enggak mau keluar, dia enggak mau ketemu dengan Allah juga. Dia melihat neraka minal azabi, dan dia melihat apa yang turun untuknya atau menjadi bagiannya dalam bentuk azab. Tablughu nafsuhu, dan sampailah ruhnya di kerongkongannya. Fadzalika hina yakrahu liqa Allah, dan itulah saat di mana dia tidak suka berjumpa dengan Allah. Wa karahallahu liqa'ahu, dan Allah pun tidak mau berjumpa dengannya. Jadi karena ngelihat neraka dia enggak mau keluar, bahkan negosiasi itu. Kalau yang di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu, ketika ngelihat neraka enggak mau keluar, negosiasi. Laula akhartani la ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, mbok ya kematian saya ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Negosiasi supaya kematiannya ditunda walaupun cuma sebentar. Dia mau sedekah dan menjadi hamba Allah yang soleh. Itu Al-Munafiqun ayat 10. Ayat 11-nya Allah tolak negosiasinya. Jadi ajal itu tidak bisa dimundurkan walaupun cuman sesaat. Nah karena ruhnya gak mau keluar, sementara ajal harus tepat waktu, negosiasi ditolak. Apa yang terjadi? Oleh malaikat dipukul. Surah Al-An'am ayat 93, Surah Muhammad ayat 27. Dipukul oleh malaikat, dipaksa untuk keluar. Maka ruh itu keluar dengan kesakitan yang sangat luar biasa, karena dikeluarkan dengan cara paksa. Naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, ini mumpung kita masih hidup, termasuk saya sendiri, monggo dipilih mau masih hidup ini. Kan kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Monggo kalau mau baik, insya Allah nanti malaikatnya datangnya secara baik-baik. Yang datang malaikat rahmat, malaikat mautnya sebelum nyabut nyawa permisi dulu kalau orang baik itu. Jadi malaikat maut itu mau nyabut nyawa orang baik itu permisi dulu. Ah Ustadz ngarang, enggak, ada ayatnya, di samping ada hadisnya yang sudah kita baca, ada ayatnya juga, di mana di An-Nahl ayat 32 itu. Kalau mau lengkap 30, 31, 32. Tentang orang yang bertakwa, orang yang baik menurut Allah itu apa kata Allah? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik menurut Allah dan diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya wajib mengucap salam, salamun alaikum, permisi terlebih dahulu. Nah, kira-kira ke kita ini malaikat permisi dulu apa enggak ini? Mudah-mudahan nggih, amin Allahumma amin. Jadi enggak ngageti ngoten mboten, pelan sopan, assalamualaikum. Tapi gitu, sopannya mau nyabut nyawa tadi. Assalamualaikum mau nyabut nyawa. Permisi dulu. Dan saya ulang, enggak usah khawatir. Walaupun kita sekarang kalau tanya pasti jawabannya belum siap ya. Nah, tapi tidak apa-apa, nanti hari hanya dibuat siap oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Nah, ini beda sama orang yang jubahat. Orang yang jubahat itu
Malaikatnya nggak pakai permisi. Teko ngono wae. Gek bentuke elek. Malaikatnya bentuknya jelek, serem pokoknya. Di kitab ini diterangkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah nanya ke malaikat maut. Malaikat maut ada dalam riwayat di kitab ini, di kitab At-Tadrib Al-Qurtubi. Coba dong tunjukkan ke saya bagaimana bentuk kamu saat nyabut nyawanya orang beriman, orang yang baik menurut Allah. Maka kata malaikat maut, tunggu sebentar, jenengan kesana dulu ya, noleh, saya akan berubah beliau. Setelah berubah, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, gak usah ngelihat surga, ngelihat kamu aja udah sewenang orang yang akan mati ini, kata Nabi Ibrahim. Terus bagaimana bentuk kamu kalau nyebut nyawanya orang kafir atau orang yang jahat? Oke, monggo noleh lagi, jangan lihat saya. Berubah lagi, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ndak usah ngelihat neraka, ngelihat kamu aja wis medeni, sawerem, udah medeni, menakutkan. Bahkan dalam kitab ini juga diriwayatkan ketika Nabi Adam itu pengen ngelihat bentuknya malaikat maut saat mencabut nyawa orang kafir itu, beliau pingsan, saking kagetnya itu, sampai nopo pingsan, saking kagetnya okamakal. Nah, terlepas dari apapun itu, yang sahih pastinya memang tadi itu. Kalau orang yang baik, malaikatnya permisi terlebih dahulu. Kalau orang itu jahat, malaikatnya nggak pakai permisi, semua tekong wae. Itu seperti itu. Dan sampai sini kita harusnya paham ya, bahwa kematian itu bagi yang mati itu tidak mendadak. Kematian itu mendadak itu bagi yang melihat. Perasaan baru kemarin kita ngobrol tahu-tahu. Perasaan tadi sore masih nganter istrinya sekarang. Nah, itu mendadak, itu menurut kita yang melihat. Tapi bagi yang meninggal sendiri itu tidak mendadak. Bahkan tidak jarang ketika kita kumpul takziah itu kayak ngumpulin puzzle gitu. Ya Allah, beliau kemarin ngomong gini sama saya, ternyata ini maksudnya. Cuman ya gitu, memang keberadaan malaikat pendahulu itu dirahasiakan oleh Allah, kata Imam Al-Qurtubi. Sehingga orang yang akan meninggal itu ketika ngomong itu kadang terputus, ngomongnya nggak utuh gitu. Dia mau ngomong ke keluarganya, saya mau mati, mau ngomong gitu, cuman teralihkan ngomong yang lain. Kadang begitu jelas ngomongnya, tapi yang diomongi gak mudeng tadi itu. Allahu Akbar. Guru saya, Allah yarham, guru saya itu pernah sebelum meninggal tuh ngomong ke teman-temannya sama guru, ini hari apa gitu ya, tanggal berapa ya? Itu SIM saya habis katanya. SIM saya habis. Nah, jadi begitu hari yang dimaksud itu betul, memang beliau wafat. Terus guru-guru pada ngomong, ya Allah, persis tanggal ini memang beliau pernah ngomong SIM-nya habis katanya. Allahu Akbar. Ada jamaah saya itu suaminya sebelum meninggal ngomong ke keluarganya, nanti kalau saya pergi yang nemenin adik siapa? Nah, cucunya itu yang nemenin siapa? Kalau saya pergi, dikiranya pergi itu pergi keluar kota, ternyata pergi meninggalkan dunia. Itu diulang-ulang ngomong itu. Saya nanti kalau pergi yang jagain adik siapa? Nanti kalau saya pergi yang jagain adik siapa? Ternyata pergi itu maksudnya meninggal dunia. Allahu Akbar. Nah, kalau bapak saya Allah yarham itu pada saat ceramah sebelum meninggalnya beliau mengatakan, ini ceramah terakhir saya, kata beliau. Setelah ini yang melanjutkan anak saya, kata beliau. Itu betul ceramah terakhir beliau itu. Saya itu beliau sakit ya, sampai meninggal itu. Dan sekarang yang melanjutkan adik saya. Allahu Akbar. Ya saat itu kita nggak nyangka karena pikir-pikir harus biasa, ngoten nggih. Allahu Akbar. Wa kharaja At-Tirmidzi, dan telah mengeluarkan hadis siapa Imam At-Tirmidzi. Kalau yang tadi itu hadisnya Abdul Razzaq, walaupun ada yang mendhaifkan riwayat tadi ya, tapi insyaallah maknanya sahih karena ini menjelaskan
hadis yang sahih. Atau kama qala. Cuman memang kalau di hadisnya Nabi tidak menyebut waktu. Kalau di sini karena ini penjelasan, Siti Aisyah menyebut waktu radhiyallahu anha. Atau kama qala. Wa kharaja Tirmidzi, dan telah mengeluarkan hadis sebagai Imam At-Tirmidzi fi abwabil qadari, di dalam bab-bab tentang takdir. An Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla, idza arada, apabila beliau berkehendak, bi abdin, terhadap seorang hamba, khairan, kebaikan, ista'malahu, maka Allah akan mempekerjakannya. Faqila, maka dikatakan, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimana cara Allah mempekerjakannya wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, yuwaffiquhu li amalin sholihin qoblal mauti, Allah akan berikan kepadanya taufik, petunjuk atau bimbingan agar dia untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Qala Abu Isa, berkata siapa Abu Isa, Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hadza hadisun sahihun, ini hadisnya sahih. Nah, jadi Allah kalau menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah akan berikan kepadanya taufik, pertolongan, bimbingan agar dia bisa beramal soleh sehingga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka dalam hadis Sahih Bukhari juga disebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan dipahamkan agama. Karena untuk amal soleh mesti paham agama. Main jenengan saya kita ini lek seneng belajar agama dan senang mengamalkan agama, insya Allah itu tanda kalau Allah menghendaki kebaikan. Nah, bersyukurlah pada Allah kalau jenengan saya kita semua senang terhadap ilmu agama, senang mengamalkannya dan senang menyebarluaskannya. Ini insya Allah pertanda baik ini insya Allah. Tapi kalau ada orang gak senang belajar agama, buat apa belajar agama itu? Wah, meremehkan gitu. Nah, alamat ya, alamat sudah itu. Kalau senang belajar agama, senang ngaji, senang mengamalkan, insya Allah itu pertanda baik. Semoga kita termasuk yang baik itu ya, amin. Allahumma amin, insya Allah, mudah-mudahan. Ada ulama lain yang mengatakan, di antara tanda murkanya Allah kepada seorang hamba itu, dibuat hamba itu sibuk dengan hal yang gak ada manfaatnya, terutama untuk akhiratnya. Kalau ada orang itu sibuk dengan sesuatu yang sia-sia, itu alamat orang yang celaka ya. Naudzubillahi min syarri dzalik. Nyapa orang ngaji, sibuk Pak main PS. Kalau sekarang apa? Rok apa game itu sekarang? Game apa? Kalau dulu PS kalau dulu, sekarang apa? Alhamdulillah gak ngerti game deh. Itulah sibuk dengan game. Atau ibu-ibu, nyapa orang ngaji bu? Sibuk nonton drakor Ustaz. Misalnya sih. Tapi di ibu sini nggak ada. Tapi saya pernah ngalami gini. Ini yang saya alami sendiri. Sebelum saya alami, saya dengar cerita ada seorang ustadzah di daerah Mojokerto sana, Jawa Timur. Ceritanya itu dari sana. Kata ustadzah itu, Bu, kita ngajinya cepet ya. Kenapa ustadzah? Mau nonton Cassandra? Ya pengaji dipercepat mau nonton Cassandra. Telenovela nih loh sing semian ini. Nah itu saya ngalami, tapi bukan saya yang ngomong gitu, jamaah. Beberapa tahun yang lalu kalau yang ini ngomong, Ustadz, ibu sama ngajinya dipercepat ya Ustadz ya. Oh iya, ada apa Bu? Mau nonton Mahabharata. Mahabharata niku lho napa? Nggih niku ya. Katanya ndelok Arjuna. Ya Allah Bu, Arjuna menek kates Bu, tutuk. Pun. Nah, belakangan paling baru ini, paling grace. Di tengah-tengah ngaji itu, ngaji habis sisa. Di WA sama jamaah, di WA saya. Ustadz,
tolong ngajinya dipercepat, mau nonton bola. Wah. Wong-wong ya Allah, asik tenan musuh wong-wong. Ya, alhamdulillah masih mau ngaji. Kalau udah enggak sama sekali itu wassalam sudah. Kalau udah enggak sama sekali wassalam sudah. Intinya jenengan saya masih mau ngaji nih insyaallah. Itu pertanda Allah kehendaki baik insyaallah. Qala Syekhul Muallif rahimahullah, berkata Syekh Muallif rahimahullah Imam Al-Qurtubi, wa minhu al-hadis, dan di antara ada hadis al-akharu yang lain. Idza aradallahu bi 'abdin khairan asalahu, dan apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan berinya madu. Allah akan memaduinya gitu. Apa asalahu? Kalau sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma asaluhu?" Apa yang maksud dengan asalahu? Qala, Nabi bersabda, "Yaftahullahu lahu amalan sholihan baina yaday mautihi hatta yarda anhu man haulahu." Ini hadisnya sahih juga. Hadisnya sahih ini. Riwayat Ahmad, At-Tabarani, Al-Hakim. Dan beliau berkata hadis sahih atas syarat Bukhari Muslim dan sepakatul Imam Ad-Dhahabi. Jadi orang itu kalau dikehendaki baik oleh Allah, menjelang kematiannya akan dibimbing oleh Allah untuk beramal soleh, sehingga kemudian orang-orang sekitarnya itu merasa senang dengan orang ini, sehingga diberikan kesaksian-kesaksian yang baik. Tadi malam dari siang saya itu ditodong jamaah. Ustaz kosong enggak? Qadarullah pas kosong. Kosong akhirnya Ustaz diminta untuk mendoakan jenazah istrinya Pak RW di Jatiasi sana. Saya datang mendoakan, sebelum sholat kan didoakan dulu, saya mimpin doanya. Terus ternyata Ustaz diminta lagi mendoakan setelah pemakamannya, ikut ke San Diego Hills, nggih ngopo jenenge gak ngerti kula niku wis. Teng Kerawang. Saya ikut ke sana karena ditodong borongan. Qadarullah, jadwal pengajian saya maghrib di perumahan itu, Isya todong lagi Ustaz ceramah takziah dari sebelum pemakaman, sholat anaknya yang nyolati, terus takziah malam pertama niku borongan, mulai tutup omah jam 10:30 bengi dari sebelum zuhur. Aduh, alhamdulillah akhirnya mandi di masjid. Alhamdulillah ada standby pakaian itu, alhamdulillah. Jadi ceritanya ngoten. Nah, itu orang-orang sekitarnya pada ngomong itu tadi malam itu. Beliau ini orang baik, masya Allah. Beliau ini orang baik. Nah, semua ngomong gitu semua. Jadi semua testimoninya orang baik, ini orang baik, ini orang baik. Tadi malam Bu RW yang meninggal itu. Nah, itu kalau semua orang ngomong atau banyak orang yang ngomong beliau baik, udah. Itu di sisi Allah baik beliau sudah itu. Karena kata Nabi, antum syuhada Allah fid dunya. Kalian itu saksi-saksi Allah di muka bumi. Nah, orang itu kalau dikehendaki baik oleh Allah akan dibantu oleh Allah untuk beramal soleh sampai saat kematiannya semua orang ngomong ini orang baik, ini orang baik. Nah, sekarang ini kita fokus saja berbuat baik karena Allah, baik kepada Allah maupun pada sesama. Nanti kita serahkan semuanya pada Allah dan semoga kita dikehendaki baik oleh Allah. Amin. Allahumma insyaallah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oke, monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nggih. Ini mertua laki apa mertua perempuan ya? Mertua laki. Karena yang perempuan kan masih ada, Nggih. Karena sakit kelakuan, jadi di rumah di kamar enggak kemana-mana. Nggih. Pada saat hayat meninggal itu beliau sering kedatangan ini sosok di pojok itu hadir pakai baju putih semua, sebab putih, dan itu berkali-kali nampak itu sampai bingung siapa ini sosok nampak itu. Gitu kan? Okay. Mungkin itu malaikat Ustaz. Jadi
Nggih. Terakhir meninggal itu 3 hari selalu nimbul. Nggih. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Al-Qurtubi, orang yang enggak ngerti dikira malaikat pendahulu itu jin. Kata Imam Al-Qurtubi itu. Orang yang enggak ngerti, kata Imam Al-Qurtubi, menyangka malaikat pendahulu itu jin. Makanya beberapa orang, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini, itu karena dikira itu jin terus minta diruqyah. Nah, ngoten. Dan saya pernah ketemu dengan beberapa orang, atau pernah ketemu dengan seseorang maksud saya, yang sebelum wafatnya minta diruqyah. Pak Ustadz, saya ada yang ngikuti, tolong diruqyah. Jadi saya itu sudah curiga itu, jangan-jangan yang ngikuti ini malaikat ini. Ternyata betul, nggak lama beliau wafat. Nah, terus mengenai malaikat rahmat, itu kan sudah menjadi ketetapan, sudah menjadi sunnatullah, kebiasaan Allah, di mana sebelum malaikat mau datang sudah ada malaikat pendahulu yang datang. Ya tadi Pak Haji, kalau orang itu baik namanya malaikat rahmat. Naudzubillah ya, kalau orang itu jahat, kalau di hadis malaikat adab. Kalau tadi Siti Aisyah dalam syarahnya bahkan setan akan menemani juga, enggak cuma malaikat adab, bahkan setan. Karena memang kalau di hadis itu diterangkan bahwa aukamakal, kalau malaikat adab yang turun, setan-setan itu seliuran menggoda dia itu enggak dihalangi oleh malaikat itu. Wis kono budhon kono wis mati sul khotimah babana kono. Itu oleh malaikat enggak dihalau. Jadi gerak-geriknya setan untuk menggoda orang yang supaya sul khotimah itu enggak. Makanya tadi katakan yang menemani setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai mati dalam keadaan sul khotimah itu. Tadi yang Pak tanyakan apa? Yang lupa saya. Oh, kita di malaikat rahmat tadi insyaallah nggih, insyaallah. Ya tadi orang yang enggak ngerti dikira itu jin. Saya malah beberapa jamaah cerita tentang orang menjelang kematiannya itu sudah ada yang mau jemput saya. Nah, ini saya mau ada tamu ini. Siapin ada tamu. Nah, ngoten wallahu alam. Oh, nggih. Nggih, monggo silakan yang lain kalau ada. Monggo, Pak. Monggo, Pak Haji. Nggih. Saya biasa kalau antara sholat maghrib dan isya. Nggih. Tapi ada ulama yang mengatakan itu sholat awal ini sholat duha yang dikerjakan dari jam 11 siang sampai menjelang zuhur. Itu gimana mohon penjelasannya, Pak? Hadis tentang sholat awabin antara maghrib dan isya itu sependek yang saya baca ya, hadisnya sahih. Walaupun saya pernah tahu ada yang mendhaifkan, itu ada memang yang mendhaifkan, ada yang mendhaifkan hadis tentang sholat awabin antara maghrib dan isya. Tapi yang saya baca nih, hadisnya sahih. Itu bisa sampai 6 rakaat. Bisa sampai 6 rakaat. Kalau yang pernah saya baca lagi ada dalam kitab Risalatul Mu'awana tentang betapa pentingnya sholat awabin itu. Sholat awabin itu artinya sholatnya orang-orang yang bertobat. Namun Ustadz tadi juga nggak salah, karena memang Nabi menyebut untuk orang yang sholat duha di awal waktu, itu kata Nabi itu sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang bertobat. Jadi Ustadz tadi nggak salah juga ketika beliau menyebut sholat duha di awal waktu itu adalah sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang bertobat. Itu betul, tidak salah juga. Nabi yang menyebut istilah itu. Nah, jadi saya ulang, antara maghrib dan isya sholatul awabin sampai 6 rakaat yang saya tahu hadisnya sahih. Walaupun saya pernah ngaji juga ada yang mendhaifkan. Nah, tapi kalau jenengan mau mengamalkan tidak ada masalah karena itu recommended dalam kitab Risalatul Mu'awana. Cuman ada beberapa kawan-kawan ustadz itu terlalu semangat sampai mengatakan tidak perlu baca Quran itu, nggak perlu kita ngaji, awabin aja, seolah-olah amal yang lain itu dibuang semua gitu.
Nggak benar juga kalau menurut saya. Sholat sunnah seperti itu kita kerjakan, tapi jangan mengalahkan yang wajib. Mencari ilmu itu wajib. Jadi kalau harus pilih awabin atau hadir majelis ilmu, hadir majelis ilmu itu lebih utama. Nggak ada yang bisa mengalahkan hadir majelis ilmu. Terus awabinnya ya kita kerjakan pada momen-momen di mana kita bisa ngerjakan gitu. Ya, kan ada momen-momen di mana kita bisa mengerjakan, ada momen-momen di mana mungkin kita harus milih kan. Kalau menurut saya tapi tinggalkan udah usah baca Quran. Ya di dalam sholat itu kan baca Quran juga di dalam sholat itu. Ya, jadi intinya ngoten wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Kalau dalam kitab Risatul Mu'awana itu sampai dikatakan dalam kitab itu, andaikan saya suruh pilih puasa sama sholat awabin, saya pilih sholat awabin itu. Daripada saya sibuk buka puasa, mending saya sholat awabin aja, itu ada yang begitu. Tapi yang nggak segitu-gitunya, karena tetap apapun namanya puasa sunnah itu ya penting atau mau. Wallahu a'lam bishawab. 6 rakaat sampai 6 rakaat. Sampai 6 rakaat boleh 2, 4. Yang saya tahu, wallahu a'lam, saya mungkin kurang baca ya. Yang saya tahu, yang disebut sholat awabin itu sholat duha di awal waktu. Ini entar lagi nih kalau kita sholat duha ini, itu sholat awabin namanya. Wallahu a'lam bishawab. Awal waktu ya. Awal waktu itu matahari belum panas. Kalau udah panas berarti sudah bukan awal waktu, sudah pertengahan. Jadi ada duha itu waktu di mana matahari terang tapi sinarnya belum menyengat gitu. Itu duha namanya. Begitu terang benderang tapi cahayanya belum menyengat, itu namanya duha. Kalau udah menyengat namanya wis. Ya duha juga waktunya. Cuman duha yang asli itu matahari sudah terbit tapi cahayanya belum menyengat, itu duha. Tapi bukan berarti tidak boleh nanti jam 11 boleh aja asal belum zuhur, asal belum waktu istiwa. Masih bisa sholat duha. Isyraq itu kan setelah matahari terbit sepenggala ya. Itu waktu duha awal. Ya, waktu duha awal. Isyraq itu waktu duha awal. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Cukup dulu? Atau ada lagi? Cukup nggih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin. Ya wadud ya ghaffar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah. La ilaha illa anta al-ahadu as-samadu walladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.